Salam saudaraku, kita berjumpa kembali di dalam renungan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita dukung channel ini dengan like, subscribe, dan juga tekan lonceng untuk dapat update berikutnya. Tuhan berkati. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya ucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mohonkan pertolongan Tuhan bagi kami untuk menerangi hati dan pikiran kami dan memampukan kami memahami kebenaran-Mu dan juga melakukannya dalam hidup kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan kepada kita dari 2 Raja-Raja pada pasal yang ketiga, mulai dari ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-19. 2 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai dengan ayat 19, firman Tuhan bagi kita dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Yoram berperang melawan Moab. Firman Tuhan, maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketika raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Raja Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka berkuasalah Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah itu akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan mengembangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Kata firman Tuhan yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, tema kita pada hari ini adalah pekerjaan Tuhan heran dan ajaib. Sebenarnya pembacaan kita tidak cukup hanya dari ayat yang kita baca tadi, tetapi akan lebih baik jika kita membaca mulai dari ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ke-27.
sebagaimana diberikan juga oleh Sinode GKPI untuk gereja-gereja GKPI di seluruh Indonesia. Tapi mengingat waktu dalam pelayanan daring ini, maka kita membaca sebagian saja dan penjelasannya kita boleh sampai kepada ayat yang ke-27. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jika pekerjaan Tuhanlah pekerjaan yang biasa-biasa, maka orang-orang akan mengatakannya, itu mudah-mudah saja. Tidak sesuatu yang spesial. Tapi pekerjaan Tuhan memang luar biasa di dalam pelaksanaannya demi anak-anaknya. Itu terjadi bukan hanya kepada bangsa Israel pada masa lampau, tapi juga kepada kita sampai kepada hari ini. Bahwa pertolongan Tuhan selalu diberikan kepada kita. Hal-hal yang dianggap mustahil oleh manusia terjadi bagi kita. Sebab mengapa? Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kisah yang melatar belakangi bagian ini adalah bahwa tatkala Raja Moab, yaitu yang bernama Mesa, mulai melakukan penentangan kepada bangsa Israel. Yang tadinya mereka membayar upeti, membayar pajak kepada bangsa Israel, tapi mereka menghentikannya, bahkan mengadakan pemberontakan kepada bangsa Israel. Dan ketika itu Israel sudah terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel yang berpusat di Samaria dan kerajaan Yehuda yang berpusat di Yerusalem. Saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika itu kerajaan Israel, yaitu yang berpusat di Samaria, dipimpin oleh seorang raja yang bernama Yoram. Dia adalah seorang anak dari Ahab yang terkenal begitu bengis dan banyak melakukan penentangan kepada Tuhan. Ibadahnya tidak melakukan ibadah yang benar, tapi bahkan juga penyembahan kepada berhala, kepada Baal. Dan ternyata saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kalau kita menyelidiki kitab Raja-Raja yang merupakan kitab yang menunjukkan sejarah kepemimpinan para raja Israel, ternyata apa yang dilakukan oleh Ahab ternyata tidak jauh berbeda dengan perlakuan atau cara hidup dari anaknya Yoram ini. Jadi sering sekali kita mendengar bahwa buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya, maka antara Ahab dengan Yoram hampir sama. Beti, beda-beda tipis, kata orang-orang Jakarta. Saudara yang terkasih nama Tuhan, tentulah Tuhan akan murka kepada pemimpin yang mendapatkan kehidupan atau menjalankan kehidupan yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Maka dengan demikian pasti masalah akan terjadi. Itu sudah hal yang mudah kita tebak. Ketika seseorang melakukan yang bertentangan dengan perintah Tuhan, maka pasti akan ada hukumannya. Ketika seorang pemimpin yang bengis, pemimpin yang tidak takut kepada Tuhan menjalankan pemerintahannya dengan cara yang salah, maka Tuhan pun akan murka. Itu yang terjadi pada bagian ini. Ada masalah yang terjadi bagi bangsa itu. Kebesaran kerajaan itu mulai merosot. Negara-negara yang atau bangsa-bangsa yang tadinya tunduk mulai menunjukkan penentangan. Mengapa sampai terjadi demikian? Karena bangsa lain sudah melihat bahwa mereka memiliki kelemahan. Moab, Mesa, rajanya pada waktu itu tentu telah melihat kemerosotan moral, kemerosotan iman, juga berpengaruh kepada kemerosotan kemampuan bangsa Israel. Dalam kondisi seperti itu, tentulah bangsa Israel tidak akan mampu menghadapi bangsa Moab. Tentulah Yoram sadar bahwa dia tidak akan mampu. Dia mencoba mengumpulkan prajuritnya. Itu kalau kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 8. Mencoba mengumpulkan prajuritnya dan mulai mencoba melakukan perhitungan. Dan kemudian dengan pertimbangan dia merasa bahwa dia butuh bantuan. Kerajaan yang tadinya berselisih, berpisah antara Israel dan Yehuda yang berpisah, akhirnya dengan hati yang mungkin menahan rasa malu, dia menyuruh utusan untuk meminta
kepada Raja Yehuda agar mereka datang membantu turut berperang melawan bangsa Moab. Waktu itu Yehuda dipimpin oleh seorang Yosafat yang terkenal baik. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kalau kita membaca 1 dan 2 Tawarik, 1 dan 2 Raja-Raja, maka kisah raja-raja Israel kita akan menemukan siapa raja yang bengis, siapa raja yang tidak takut Tuhan, siapa raja yang mengizinkan penyembahan berhala Baal, dan siapa raja yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang menghancurkan penyembahan-penyembahan berhala. Kita akan temukan dalam kisah-kisah yang sangat luar biasa dari 1 dan 2 Tawarik, 1 dan 2 Raja-Raja, saudara yang terkasih nama Tuhan. Dan Yosafat adalah seorang yang sangat takut Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, dia membersihkan kerajaannya bahwa tidak diperbolehkan ada penyembahan berhala di sana. Dan saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika Raja Israel mengutus utusannya untuk memohon pembantuan kepada Raja Yehuda, yaitu Yosafat, Yosafat pun berkata bahwa dia turut berperang. Dia melupakan sementara perselisihan, perpecahan yang terjadi di antara mereka. Mereka bersama-sama akan berperang melawan bangsa Moab pada waktu itu. Saudara yang terkasih nama Tuhan, ternyata itu juga belum cukup bagi Yoram. Dia juga masih membutuhkan bantuan dari Edom. Dan bangsa Edom pun setuju bahwa mereka akan membantu. Nah, saudara yang terkasih nama Tuhan, dengan semangat yang seperti itu, secara akal dan secara logis memang kita akan dapat mudah berkata, ini kemenangan akan didapat. Barangkali juga Yoram akan berpikir demikian. Ada 3 kerajaan, ada 3 kru prajurit yang tentu dipilih dengan prajurit-prajurit yang tangkas dan handal. Tentulah mereka dapat menaklukkan bangsa Moab pada waktu itu. Dalam perkiraan pada umumnya, mungkin juga perkiraan dari Yoram pada waktu itu. Saudara terkasih nama Tuhan, namun apa yang kita baca tadi pada bagian ini, dikatakan bahwa setelah mereka berjalan dan berkeliling 7 hari perjalanan lamanya, 7 hari perjalanan jauhnya untuk menuju Moab pada waktu itu, ternyata tibalah mereka kepada situasi yang sangat pelik. Situasi yang sangat berat, di mana mereka kehabisan minuman. Dan itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan ketika berperang, minuman dan makanan. Dan ternyata mereka kehabisan minuman. Dan saudara terkasih nama Tuhan, mulailah ada keluhan. Bukan keluhan dari Edom ataupun Yehuda, karena tuan rumah atau orang yang memiliki inisiatif untuk berperang adalah Yoram, yaitu kerajaan Israel. Dia mulai merasa gelisah dan berkata, "Wahai Tuhan, telah mengumpulkan 3 raja untuk menyerahkannya kepada tangan Moab." Saudara terkasih nama Tuhan, dengan rasa frustasinya, dengan rasa sedihnya, dia berkata bahwa 3 raja ini akan binasa, akan mati di tangan bangsa Moab. Mengapa? Mungkin dengan segi keprajuritan, dengan senjata mereka cukup, tetapi dengan minuman mereka tidak ada, maka mereka pasti akan kalah. Itu adalah gambaran umumnya. Mungkin awalnya ketika 3 raja bergabung, ada suatu semangat, ada suatu pengharapan kemenangan yang besar akan didapat. Tapi begitu kehabisan air, maka semua percaya diri yang demikian runtuh. Ini tanda-tanda kekalahan sudah ada. Bahkan dikatakan nyawa pun siap akan melayang di tangan bangsa Moab. Saudara terkasih nama Tuhan, itulah cara berpikir dari Yoram pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Yosafat yang saya katakan adalah seorang raja Yehuda yang memiliki kehidupan yang benar, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, memiliki cara pandang yang berbeda. Kalau Yoram berkata bahwa kita binasa, atau dikatakan, "Wahai Tuhan, ada 3 raja yang akan diserahkan kepada bangsa Moab." Tapi kalau Yosafat berbicara dengan cara yang berbeda, memiliki pengharapan yang berbeda, gambaran yang berbeda, cara mengatasi masalah yang berbeda. Dia memiliki pandangan yang berbeda. Jadi dia tidak semata-mata berharap hanya menang dan menang, tapi dia mengetahui pentingnya Tuhan dilibatkan dalam pekerjaan itu. Pentingnya Tuhan dilibatkan dalam hal untuk maju berperang dalam situasi yang sulit itu. Dan saudara terkasih nama Tuhan, yang pertama dia cari adalah, apakah di sini tidak ada Nabi Tuhan? Dia berbicara demikian.
Dia mencari apakah ada nabi Tuhan, agar dengan petunjuknya kita mendapat jawaban dari Tuhan. Satu orang pegawai dari Yoram berkata, ada. Namanya Elisa, pelayan dari Nabi Elia. Saudara, dengan cepat mereka pergi ke sana. Dan dengan inisiatifnya Yosafat, maka dua raja yang lain, bahkan raja yang tidak takut Tuhan seperti Yoram pun, dan juga Raja Edom, ikut dengan dia. Mereka pergi kepada Nabi Tuhan Elisa itu. Dari sini kita boleh melihat bagaimana Yosafat sangat menghargai Nabi Tuhan itu, sangat menghargai kehadiran Tuhan, sangat menghargai bagaimana pernyataan Tuhan, perkataan Tuhan untuk mereka lakukan dalam hidup mereka, terutama dalam peperangan itu. Sangat berbeda dengan Raja Yoram pada waktu itu. Lalu mereka pergi. Saudara terkasih nama Tuhan, begitu mereka datang kepada Nabi Tuhan yaitu Elisa itu, apa yang terjadi? Saya baca tadi kepada kita, Nabi itu begitu murka. Dia begitu marah ketika dia melihat wajah dari Yoram ini. Mengapa demikian? Karena dia sama seperti bapaknya Ahab, yang adalah penyembah berhala. Sehingga dikatakan, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah engkau kepada nabi ayahmu dan kepada nabi ibumu. Saudara yang terkasih nama Tuhan, dia menunjukkan kemarahan yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena Yoram adalah raja yang tidak takut Tuhan, yang tidak pernah mengandalkan Tuhan. Maka dengan demikian, walaupun Tuhan sayang kepada semua manusia, sayang kepada Yoram, sayang kepada bangsa Israel, tetapi teguran harus tetap diberikan agar dia sadar bahwa apa yang dilakukannya selama ini salah. Sampai pada akhirnya Yoram memberikan suatu bujukan. Dikatakan, janganlah begitu. Di sini ada 3 raja yang akan diserahkan oleh Tuhan kepada bangsa Moab. Lalu berkatalah Nabi Elisa ini, demi Tuhan yang hidup, yang kulayani, jika bukan karena Yosafat, raja Yehuda ini, aku tidak akan pernah memandang engkau. Di sini Nabi itu menunjukkan suatu keberanian yang sangat luar biasa, menentang seorang raja yang sangat dihormati hanya karena jabatannya. Pelayan Tuhan harus berani mengatakan yang salah-salah, benar dan benar. Harus berani menegur siapapun jika kedapatan itu adalah suatu kesalahan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Tuhan sayang, iya. Tuhan mengasihi, iya. Tetapi teguran harus tetap diberikan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Elisa pada waktu itu. Kemudian saudara yang terkasih nama Tuhan, dia berkata, panggillah kepadaku pemetik kecapi. Saudara yang terkasih nama Tuhan, lalu datanglah pemain kecapi untuk boleh memainkan kecapinya di sana. Lalu apa yang terjadi ketika permainan kecapi itu dilakukan? Berkuasalah roh Tuhan atas Elisa, dan mulailah dia berbicara, mengatakan, buatlah di sekitar ini, di lembah ini parit-parit. Tuhan telah berkata bahwa tidak akan diberikan kepadamu hujan ataupun angin, tapi Tuhan akan memberikan air memenuhi tempat ini. Saudara dikasih nama Tuhan, dia juga mengatakan, dan itu sesuatu yang mudah bagi Tuhan, itu sesuatu yang tidak sulit bagi Tuhan. Bahkan bangsa itu akan diberikan kepadamu, bangsa Moab akan diberikan kepadamu. Saudara yang terkasih nama Tuhan, disinilah kita boleh melihat bahwa Tuhan menunjukkan kuasanya. Benar, sehari setelah itu, maka Alkitab yang kita baca tadi mengatakan kepada kita bahwa tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba ada datang air dari daerah Edom, datang memenuhi tempat itu. Lalu penuhlah tempat itu dengan air. Dan saudara terkasih nama Tuhan, ayat selanjutnya dari bagian ini, kita akan menemukan bahwa bangsa Israel dan juga 3 bagian prajurit yang datang itu berkemah di sekitar tempat itu. Lalu dengan demikian mereka nyaman tinggal dengan tenang. Dan keesokan harinya ketika matahari datang menerpa air itu yang banyak itu, saudara terkasih nama Tuhan, maka para prajuritnya, bangsa Moab, berpikir bahwa air itu adalah darah. Darah yang dimana ketiga raja itu saling menumpahkan darah di sana. Dan mereka berpikir bahwa para prajurit, baik
dari 3 kerajaan itu pada mati di sana. Lalu mereka tinggal merampasi harta atau apa yang mereka miliki di kemah-kemah yang ada itu. Mereka mencoba untuk mengambil barang-barang yang ada di sana. Tapi ternyata apa yang terjadi? Tiba-tiba bangsa Israel, para prajurit itu menyergap mereka habis-habisan. Peperangan terjadi terus. Akhirnya mereka ditumpas habis sampai mereka lari terbirit-birit, saudara terkasih nama Tuhan. Dan sampai kepada kerajaan Moab itu, sampai kepada istananya. Lalu kemudian Mesa, Raja Moab itu mulai melihat bahwa mereka akan kalah dalam pertempuran itu. Barulah dia mulai tersadar. Dia mengumpulkan ada 700 prajurit yang tersisa untuk mencoba menyerang kepada orang Edom, saudara yang terkasih nama Tuhan. Ternyata dia juga terpukul kalah. Lalu kemudian saudara yang terkasih nama Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengorbankan anaknya yang akan menjadi pewaris tahta kerajaannya, menjadi korban bakaran. Artinya menunjukkan suatu penyerahan, di mana dia telah minta ampun dan berserah menyerah, tidak mampu lagi untuk berperang, menunjukkan kekalahannya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, tapi entah apa yang terjadi, tiba-tiba ada kegusaran bagi bangsa Israel dan mereka meninggalkan medan pertempuran itu. Tetapi bisa dikatakan bahwa mereka telah menunjukkan suatu kemenangan, mendapatkan suatu kemenangan yang besar dari Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Ada beberapa tanda ajaib yang luar biasa di sana. Yang pertama, air yang tadi tidak ada menjadi ada, tanpa hujan, tanpa angin, datang secara tiba-tiba. Dan kemudian bahwa Nabi Tuhan berkata, buat parit-parit. Untuk apa dibuat parit kalau air saja kering? Tapi karena mereka juga melakukannya dengan begitu setia, lalu pada akhirnya Tuhan menunjukkan kuasanya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Allah kita menunjukkan pekerjaan yang heran dan luar biasa ajaibnya. Dan dari bagian ini kita menemukan beberapa hal yang penting dalam kehidupan kita hari-hari ini. Bahwa Allah turut dan mampu untuk mengerjakan hal-hal yang ajaib dan luar biasa bagi kita. Asal saja kita mendengarkan perintahnya. Asal saja kita selalu berdekat kepadanya. Asal saja kita seperti Raja Yosafat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang dimana dia mencintai firman Tuhan. Yang dimana dia mencintai apa yang Tuhan sampaikan. Bahkan juga mencari pernyataan atau mencari firman Tuhan. Dia tidak hanya menunggu, bahkan mencari apa yang Tuhan maksudkan. Dia mencari Nabi Tuhan. Dan dia tahu ketika mendengar Nabi Elisa, oh, baginya ada firman Tuhan, kita pergi ke sana. Saudara yang terkasih nama Tuhan, jika engkau ingin melihat suatu perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa, hargailah firman Tuhan, dengarkanlah apa yang Tuhan suarakan, firman Tuhan. Itulah langkah awal untuk kita mendapatkan hal yang ajaib yang datang dari Tuhan. Mustahil Tuhan akan memberikan pertolongan jika kita menolak perintahnya. Mustahil Tuhan akan memberikan belas kasih yang sangat luar biasa, mujizat yang sangat luar biasa jika kita menentang firman-Nya. Itu tidak akan mungkin terjadi. Tetapi jika kita benar-benar mengasihi firman-Nya, mengasihi juga pemberita firman-Nya, maka Tuhan akan memberikan pertolongan yang sangat luar biasa kepada kita. Saudara yang terkasih nama Tuhan, dari situ juga kita dapat melihat orang yang hidup dalam Tuhan, orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, cara pandangnya juga berbeda dengan orang yang di luar Tuhan. Cara pandang orang yang mengasihi Tuhan sangat berbeda dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Yoram berpikir bahwa sudah tidak ada solusi, mati saja. 3 raja akan sia-sia nyawanya di tangan bangsa Moab. Tapi saudara terkasih nama Tuhan, Yosafat berbicara lain. Adakah Nabi Tuhan? Saudara terkasih nama Tuhan, itu 2 pola berpikir yang berbeda. Pola berpikir orang yang tidak takut Tuhan, tidak cinta Tuhan. Dan pola berpikir orang yang cinta Tuhan. Dan orang yang cinta Tuhan itu selalu mencari apa yang Tuhan maksudkan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan, itu pasti akan terjadi. Tidak ada yang tidak akan terjadi dari setiap apa yang dikatakan firman Tuhan. Itu adalah pola berpikir dari anak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita sudah bergelut dengan pandemi sampai pada hari ini. Banyak orang sudah mulai letih dan lesu. Di awal-awal dari mulanya pandemi ini masuk di dunia ini, banyak orang yang mencari Tuhan, berdoa dengan bersungguh-sungguh, menangis. Tapi setelah lama-kelamaan mulai terjadi kejenuhan kembali. Ternyata mungkin saja pandemi ini tidak cukup membuat orang untuk lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jika saudara masih mendengarkan firman Tuhan ini, jika saudara masih mau menyimak pernyataan firman Tuhan pada hari ini,
itu berarti masih roh Tuhan masih ada pada saudara, dan saudara masih mencintai Tuhan, saudara masih sungguh-sungguh menghargai firman Tuhan, maka Anda ibarat seperti Yosafat pada bagian ini. Tapi di tempat lain, di tempat-tempat yang lain, mereka ada banyak orang yang tidak lagi mencintai firman Tuhan. Sama saja, saya berdoa, saya membaca Alkitab, sama saja hidup seperti ini. Pandemi ini datang, semakin sulit kehidupan. Itu adalah cara berpikir orang yang tidak takut Tuhan. Orang yang tidak cinta Tuhan. Ketika melihat suatu masalah, dia hanya berkata, sudah tidak ada lagi harapan. Tinggal mati saja. Sudah, wahai Tuhan, ada 3 raja di sini yang akan diserahkan kepada bangsa Moab. Seperti pemikiran dari Yoram. Saudara yang terkasih nama Tuhan, apa cara berpikir saudara? Bagaimana apa? Dan bagaimana yang Anda pikirkan hari-hari ini? Apakah Anda seperti Yosafat yang berkata, aku mau mencari Tuhan, aku mau mendengarkan firman-Nya, karena itu pasti akan memberikan pertolongan. Saudara terkasih nama Tuhan. Lalu kita boleh melihat juga dari bagian saudara terkasih nama Tuhan, ketika Yosafat menunjukkan imannya yang kuat kepada Tuhan, mencari pertolongan dari Tuhan saja, dan dia tidak menyerah kepada kondisi atau situasi. Dia memiliki iman yang kuat kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan kepadanya. Dan ketika dia mendengarkan nama Elisa, yang satu hal yang dia langsung tanamkan di hatinya, dan juga diberikan, di-share kepada 2 raja yang lain. Oh, baginya ada firman Tuhan. Itu satu jaminan. Jika ada firman Tuhan, jika ada suara Tuhan, itu satu jaminan kemenangan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, apapun kondisi saudara hari-hari ini, carilah Tuhan. Bagaimanapun sulitnya keadaan saudara hari-hari ini, apakah sulit karena sakit? Apakah sulit karena ekonomi? Apakah karena sulit karena pekerjaan? Karena keluarga? Atau apapun? Carilah Tuhan. Carilah firman Tuhan. Dan itu satu jaminan memberikan pertolongan kepada saudara, memberikan kekuatan kepada saudara, kemenangan bagi saudara. Saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah yang pertama bagi kita pada hari ini. Yang kedua, saudara yang terkasih nama Tuhan, bahwa Allah mau memberikan pertolongan kepada orang yang dikasihinya. Allah mau memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berseru kepadanya. Tetapi juga Allah juga memberikan teguran bagi orang-orang yang tidak cinta Tuhan, yang tidak takut kepada firman Tuhan. Allah memberikan teguran kepada mereka. Elisa menegur dengan keras. Bagaimana dia menegur seorang raja yang besar, seorang Yoram, bahwa jika bukan karena Yosafat, aku tidak memandang engkau. Saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah yang terjadi. Saudara-saudara, jika Anda adalah seorang hamba Tuhan sama seperti saya, kita semua anak-anak Tuhan, kita harus berani mengatakan yang salah jika orang salah. Kita harus berani mengatakan orang benar ketika dia benar, meski kita tahu ada risikonya, ataupun mungkin jabatannya lebih tinggi, atau mungkin dia terhormat dan lain sebagainya. Kita harus tetap mengatakan teguran, supaya dia berbalik dari kesalahannya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, di sini kita melihat Elisa begitu kuat untuk memberikan teguran itu. Dan apa yang terjadi, saudara yang terkasih nama Tuhan? Maka kita mendapatkan seorang raja itu tunduk dan memohonkan belas kasihan dengan nada memohon kepada Elisa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, yang ketiga dari bagian ini kita boleh merenungkan bahwa Allah memberikan pertolongan yang ajaib dengan cara yang sangat luar biasa, yang mungkin itu berbeda dengan cara berpikir kita, dengan logika kita. Saudara yang terkasih nama Tuhan, dia memerintahkan buatlah parit-parit di sini. Saudara, tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak ada air, tapi disuruh buat parit. Disuruh buat tampungan, tapi airnya tidak ada. Tapi dikatakan bahwa Tuhan akan mengirimkan air. Ternyata benar, air pun datang, melimpah datang di sana. Dan mereka berkecukupan, dikatakan cukup untuk semua hewan yang membawa makanan, atau bahkan hewan yang akan disembelih. Bahkan untuk semua prajurit cukup untuk mendapatkan air untuk diminum. Saudara terkasih nama Tuhan, begitulah Tuhan memberikan pertolongannya bagi anak-anaknya. Ketika mereka berseru memohon kepada Tuhan, pertolongan selalu ada. Saudara yang terkasih nama Tuhan, biarlah kita juga melakukan hal yang sama, bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, lalu kita mendapatkan pertolongannya, kemenangan yang datang dari Tuhan. Pertolongannya sungguh ajaib. Percayalah, walaupun mungkin itu sulit dipahami oleh otak kita. Percayalah, walaupun itu sulit dipahami oleh logika kita. Percayalah bahwa walaupun itu sulit untuk kita mengerti secara akal sehat kita, karena Tuhan melampaui akal sehat kita, karena kuasanya melampaui logika kita, karena kemampuannya melampaui dari segala apa yang kita pikirkan. Tuhan mampu melakukan hal-hal yang ajaib.
Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, sulitkah hidupmu hari ini? Beratkah beban yang engkau hadapi hari-hari ini? Beratkah persoalan yang engkau hadapi hari-hari ini? Tuhan sanggup menolong engkau, karena Dia bekerja jauh lebih hebat daripada apa yang kau pikirkan. Pertolongannya jauh lebih kuat daripada apa yang kau bayangkan. Oleh karena itu serahkan semuanya kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dia akan melakukan hal yang ajaib kepadamu. Saudara terkasih nama Tuhan, dari sini juga kita boleh merenungkan bahwa kemenangan yang luar biasa akan didapatkan dari Tuhan kepada anak-anaknya. Tuhanlah yang berikan kemenangan itu. Saudara yang terkasih nama Tuhan, bukan karena kekuatan prajurit dari 3 raja ini. Karena dikatakan bahwa mereka berada di kemah-kemah mereka. Lalu ketika matahari datang, air yang memenuhi atau melimpah di situ, disinari matahari seolah-olah itu darah. Lalu kemudian orang berpikir, para musuh berpikir bahwa semua musuhnya atau semua bangsa yang datang memerangi mereka, baik itu prajuritnya Yoram, maupun itu prajuritnya Yosafat, atau bahkan itu prajuritnya Raja Edom, dipikirkan bahwa mereka semua sudah mati saling membunuh di situ karena kekurangan air tadi di awal-awalnya. Saudara terkasih nama Tuhan, ternyata pikiran mereka salah. Dengan mereka berpikir demikian, mereka tidak siap untuk berperang, dan mereka masuk kepada kemah-kemah musuh, yaitu kepada bangsa Israel dan 3 raja itu. Dan kemudian saudara-saudara terkasih nama, apa yang terjadi? Maka para prajurit dari 3 raja ini tinggal membunuh saja orang-orang dari bangsa Moab itu yang datang ke sana. Lalu banyak mati, ditumpas habis. Sampai kepada akhirnya dikatakan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan lagi. Kota-kotanya yang berkubu dirobohkan. Hancur berantakan luar biasa. Tidak ada lagi yang tersisa. Bahkan kebun-kebun pun rusak habis. Pohon-pohon yang baik pun habis, rubuh. Saudara terkasih nama Tuhan, itu yang dikatakan Alkitab firman Tuhan yang kita boleh baca. Bahwa ketika Tuhan menunjukkan kuasanya, ketika Tuhan menunjukkan pertolongannya, maka tidak ada satupun yang dapat tahan. Setiap musuh akan bertekuk lutut. Bangsa yang mencoba untuk melakukan penyerangan atau penentangan, pemberontakan kepada bangsa Israel itu hancur secara seketika. Bahkan anaknya yang harusnya menggantikan dia di tahta itu menjadi dikorbankan supaya dia merasa mendapatkan rasa aman atau bebas. Saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah yang kita boleh pelajari dari bagian ini. Saudara yang terkasih nama Tuhan, jika engkau mengandalkan Tuhan, engkau tidak akan pernah rugi. Engkau akan selalu mendapatkan pertolongan yang sangat luar biasa. Hal-hal yang ajaib akan datang memenuhi kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu. Pertolongan Tuhan akan selalu datang kepada saudara dan kepada saya. Yang terpenting adalah bahwa jadilah kita seperti anak Tuhan. Jadilah kita anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sangat mencintai firman-Nya, yang juga menghormati para hamba-hambanya, yang menghormati firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Itu firman Tuhan yang boleh kita miliki. Dan saudara-saudara terkasih nama Tuhan, ketika kita mau melakukannya, ketika kamu mau mempraktekannya, pertolongan Tuhan datang kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ada satu kisah yang sangat luar biasa terjadi ketika masa perang dunia. Saudara, ada seorang bapak, seorang tentara pulang dari medan tempur. Dia harus mengunjungi keluarganya atau melihat keluarganya, dan dia mengetahui bahwa ibunya sedang sakit parah dibawa di rumah sakit. Lalu bahwa ibunya membutuhkan darah, oleh karena itu butuh donor yang golongan darah D, dan keluarga tidak ada yang punya golongan darah itu. Dan situasi dalam perang, tidak ada kantong-kantong darah yang siap. Saudara terkasih nama Tuhan, dengan sedih dia mengetahui ibunya di rumah sakit dan sudah hampir tidak ada pertolongan lagi. Sudah ada batas tenggang jamnya, dikatakan dokter jika tidak ditemukan darah itu maka mereka harus merelakan ibunya untuk mati. Saudara terkasih nama Tuhan, lalu saudara terkasih nama Tuhan, dia pulang ke rumahnya untuk menjemput anaknya, istrinya, dan saudara yang lain, untuk melihat terakhir kalinya ibunya masih hidup. Itulah gambaran hidupnya. Dia berdoa dan berharap kepada Tuhan, Tuhan tolong setidaknya semua anggota keluarga melihat ibu dulu baru dia mati. Jika Tuhan memang berkenan bila dia kehidupan, tapi jika tidak, biarlah semua anggota keluarga melihat dia hidup dulu baru kemudian dia mati. Saudara terkasih nama Tuhan, dia pulang ke rumah dengan membawa mobilnya. Sepanjang jalan dia bersedih. Dan kemudian di tengah jalan ada prajurit juga yang melambaikan tangan memohon untuk tumpangan. Sebenarnya dalam hatinya dia berkata, bagaimana mungkin saya akan
membawa tumpangan lagi dalam situasi saya bersedih. Saya buru-buru untuk membawa keluarga saya melihat ibu saya. Saudara terkasih nama Tuhan, apa yang terjadi? Maka kita boleh melihat dari kisah ini, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bahwa ternyata dia pun kembali mundur untuk menjemput atau membawa orang yang meminta pertolongan itu, saudara terkasih nama Tuhan. Kemudian orang itu masuk menumpang, ternyata dia prajurit. Lalu karena prajurit ini melihat si bapak ini termenung dan menangis sambil membawa mobil ini, saudara terkasih nama Tuhan, dia berkata, apa yang terjadi? Dia mengatakan bahwa ibuku sedang sekarat di rumah sakit, membutuhkan darah O, darah D, dan saudara terkasih nama Tuhan, aku tidak memilikinya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, apa yang terjadi? Maka dia mengambil kalungnya dan menunjukkan golongan darahnya sama seperti golongan darah ibu itu. Dan apa akhirnya dikatakan bapak yang membawa mobil ini, apa yang Anda akan lakukan? Dia katakan, kembali ke rumah sakit, saya akan siap memberikan darahku untuk ibu itu. Saudara-saudara, akhirnya mereka kembali ke rumah sakit, lalu dikasihlah atau dorong darahlah kepada ibu itu, dan pada akhirnya ibu itu selamat. Dan si bapak tentara ini pulang, tidak sempat berkenalan. Dan saudara yang terkasih nama Tuhan, akhirnya bertahun-tahun bapak itu selalu mencari prajurit itu dan tidak menemukannya. Dan dia akhirnya memberikan kesimpulan, saya menganggap bahwa itu pertolongan Tuhan. Anggaplah itu seorang malaikat yang berseragam untuk memberikan pertolongan kepada ibu saya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, begitulah cara Tuhan yang unik menolong anak-anaknya. Hal-hal yang di luar pikiran manusia, hal-hal yang di luar logika manusia, itu terjadi untuk memberikan pertolongan kepada anak-anaknya. Dan si ibu itu selamat, saudara yang terkasih nama Tuhan, karena Tuhan mempertemukan seorang penumpang untuk memberikan darahnya. Itu hal yang luar biasa, bukan? Saya percaya kita semua memiliki kesaksian yang berbeda, cerita yang berbeda, atau mungkin lebih hebat daripada ini, tentang pertolongan Tuhan yang nyata bagi kita semua. Intinya adalah, yang penting kita beribadah kepada Tuhan, yang penting kita bersandar kepada Tuhan, yang penting kita beriman kepada Tuhan, menghargai setiap apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Itulah penghiburan dan kekuatan kita. Dan kita akan menang, dan kita akan mendapatkan jawaban kasih sayang dan pertolongan Tuhan. Dan saudara yang terkasih nama Tuhan, siapapun Anda dan dimanapun Anda hari ini, bagaimanapun pergumulan Anda hari ini, ingatlah, Tuhan sanggup menolong engkau. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Pekerjaan-Mu ajaib dan heran, Engkau lakukanlah itu bagi kami semua. Oleh karena itu Tuhan, bagi saudara-saudaraku yang hari ini mengalami kelemahan, kuatkanlah mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkanlah mereka. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan, bahkan berikanlah mereka kelimpahan daripada-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, ya Allah, ku jamah dan tolonglah mereka. Berikanlah mereka berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mujizat-Mu nyatakan bagi mereka semua, penyertaan-Mu. Hal-hal yang di luar akal kami, hal-hal yang di luar kemampuan kami, biarlah Engkau wujud nyatakan dalam hidup kami Bapa. Kami juga menyerahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Para pemerintah, mulai presiden sampai tingkat RT, gugus tugas COVID-19, para tim medis, mereka-mereka yang berjuang untuk penyelesaian masalah COVID-19 dan juga dampak-dampaknya. Tolong mampukanlah mereka semua ya Allah. Kuatkanlah mereka semua ya Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, apapun nama gerejanya di Indonesia bahkan dunia. Berkati para pemimpin-pemimpin gereja, para pelayan-pelayan Tuhan. Berkati juga gereja Tuhan yang hamba melayani, Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, mulai dari ketua umum sinode kami, bahkan sampai dengan hamba sebagai sekretaris umum sinode, sampai kepada rekan-rekan pelayan Tuhan dengan jemaat-jemaat di seluruh Indonesia. Berkatilah kami semua, mampukan kami melakukan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, sepanjang satu usbu penuh ini, kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Sertai kami semua,
berkati kami semua yang mendengarkan khutbah ini. Biarlah mereka diberkati, ditolong Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih nama Tuhan, biarlah engkau merasakan pertolongan Tuhan setiap saat dalam kehidupanmu. Bahwa pekerjaan Tuhan itu heran dan ajaib kepada kita semua, kepada saudara dan kepada saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.